Assalamualaikum, kembali di kelas bahasa Inggris. Kita masuk ke pertemuan yang ke-50. Dan kali ini bahasan kita adalah, kita akan bahas bilangan atau angka. Oke, yang pertama kita lihat, yakni bilangan pokok atau disebut cardinal numbers. Ya, ini untuk menyatakan jumlah. Ya, ini sederhana. Ya, ada 1, 9, 10. Untuk selebihnya dan cara pembentukannya, Anda bisa lihat pada buku Simple English 3. Sekarang kita belajar untuk membaca angka-angka yang besar. Kita mulai dengan 100. Ini dibaca 100. Atau Anda bisa 100. Ya, sama, bisa digantikan dengan a. Begitupun dengan satuan yang lain, misalkan 1000, bisa dengan 1000. 1 million, a million. Oke. Kita lihat angka yang berikutnya, 200. 200. Hindari dengan s, 200. Oke. Begitupun dengan 1000 tanpa s dan millions. Berikutnya, 210. So dibaca, angka 2 duluan. Kemudian, ada 2 angka di belakangnya. So, 200. Kemudian Anda bisa tambahkan and atau tidak, ini pilihan. 210. Oke. Berikutnya, ada 1201. So, 1 dulu. Kita baca angka sebelum koma. Kemudian satuannya setelah koma ada 3 angka. So, 1000. Kemudian kita baca angka setelah koma yakni 2. Satuannya 100. Anda bisa tambahkan and 1. Berikutnya 15.010. So, kita baca angka sebelum koma yakni 15. Kemudian 1000. 0. Kita tidak baca. Kemudian Anda bisa langsung and 10. Oke. Sekarang kalau angkanya, kira-kira bacaannya bagaimana? Kita mulai dari angka sebelum koma. So, ada 1. Ada 2 angka setelah 1. Berarti satuannya 100 atau ratus. So, 100. Kemudian kita baca 2 and 3. Menjadi 23. Kemudian satuannya kita baca dulu setelah koma. Ada 6 angka, berarti million. Kemudian kita baca angka setelahnya yakni 4. 4 sama 456. Nah, kita baca satuannya lagi 3 angka berarti 1000. Kemudian setelahnya, setelah koma kedua 789. Oke. Nah, kurang lebih sama dengan pembacaan angka dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat kegunaan lain dari cardinal numbers. Ini pun dibaca atau digunakan dalam pecahan desimal. Misalkan 1,5, namun ditulisnya dalam bahasa Inggris dipakai titik. Gimana cara bacanya? Kita baca angka sebelum titik yakni 1, kemudian titiknya. Kalau di Indonesia kita baca koma, dalam bahasa Inggris kita baca point. So, menjadi 1.5. Sekarang kalau angkanya, so sama 1 point. Nah, ada 55. Namun ketika desimal, angka di belakang titik, kita tidak baca 55, tetapi kita baca per angkanya. So, menjadi 5, kemudian angka kedua 5. Oke. Berikutnya, 2 point,
Ya, ketiga angka berikutnya kita baca satuannya yakni 3, 4, 5. Sekarang kalau 0,5, ya untuk 0 kita tidak baca, kita langsung point titiknya, kemudian 5. Oke. Sekarang kalau 0,55, ya kita langsung point 55. Oke. Sekarang kita lihat ketika menyatakan persen. Ya, sederhana, ini 5%. Ya, 55%. Ya, kita baca. Ya, ini desimal sehingga 1.5%. Ya, ini pun sama. 1 point. Namun 55 di sini karena desimal di belakang titik. Kita tidak baca 55, tapi kita baca per angkanya yakni 55%. Sekarang kalau 23,45%, ya 23.45%. Oke, sekarang kita lihat ketika menyatakan jumlah uang. Misalkan, ya 50 rupiahs. Ya, mata uangnya kita pakai tambahkan S karena lebih dari 1. Oke. Ya, untuk dolar sama $50. Ketika $1, ya cukup $1 tanpa S. Oke. Berikutnya, ya ini bacaannya. Ya, kita baca angka sebelum titik dulu, yakni 50. Ya, kemudian mata uangnya dolar. Ya, pakai S. Kemudian, ya berbeda dengan desimal. Ketika desimal, titiknya dibaca point. Ketika menyatakan jumlah uang, ya titiknya tidak dibaca. Perbedaan kedua, pada desimal, angka di belakang titik dibaca per angkanya. Namun di sini kita baca, ya 25, bukan 25. Ya, ini adalah sen, sehingga kita sebut, ya 25 cents. Oke. Sekarang kalau euro, 1,50, ya kita baca 1, kemudian mata uangnya euro, ya berikutnya, ya cents. Oke. Sekarang kalau, ya pound sterling, ada 0,55. Ya, berbeda dengan desimal tentunya. Di sini 0 dan titik tidak dibaca, langsung angka setelah titik, yakni 55 cents. Oke. Sekarang kita lanjut untuk luas ruang. Misalkan, ya M ini, ya meters. Ya 10 centimeters. Sekarang kalau 50 meter persegi. Gimana cara bacanya? Ya, tetap 50 meters. Ya, kita gunakan squared. Ini cara baca yang pertama. Cara baca yang kedua, Anda bisa gunakan 50. Anda bisa gunakan square. Lihat, berbeda dengan squared. Ya, di sini cukup square. Kemudian meters. Oke. Sekarang kalau kubik, 50 cm kubik. Cara bacanya tetap 50 angkanya. Centimeters. Ya, kita gunakan cubed. Ini cara baca yang pertama. Cara baca yang kedua, kita gunakan 50. Ya, kita gunakan cubic. Kemudian centimeters. Oke. Sekarang kita lihat untuk kecepatan. Ya, ini sederhana. 60 kilometers. Ya, ini per hour. Atau Anda bisa mengatakan an hour. Ya, ini 60 kilometers. S-nya second.
per detik, ataupun Anda bisa mengatakan a second. Ya, ini mph, ini mile, ya per hour. Atau Anda bisa mengatakan ya. Oke. Sekarang kita lihat bilangan yang lain, yakni bilangan bertingkat atau ordinal numbers. Ini salah, double R, harusnya cukup 1. Ya, ini menyatakan urutan. Misalkan tidak mengatakan 1 untuk 1, tetapi first, Anda bisa lihat ada tanda di atasnya, ST. Kemudian kedua, second, ketiga, third. Ya, 4 dan seterusnya cukup ditambahkan TH. Ya, cara bacanya tentunya first yang untuk yang pertama, kedua second, ketiga third, keempatnya ya sama, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Nah, untuk lengkapnya Anda bisa lihat pada buku Simple English 3. Kita lihat contohnya. Ya, ini dibaca. Ya, 20, karena 20. Nah, satunya, ya ada lambang, so kita tidak 1, tetapi ya 21st. Sekarang kalau 1, 2, 3, ya bacaannya sama, 100 dulu, kemudian 23rd. Oke, bukan 23. Nah, sekarang kita lihat kegunaannya. Ini biasanya digunakan pada pecahan. Misalkan, ya 1/2. Cara bacanya bagaimana? Ya, angka pertama dibaca biasa dengan angka kardinal, yakni 1, dan angka yang kedua setelah per, ya harus dibaca dengan ordinal numbers. So, di sini, ya half. Nah, kenapa half bukan second? Nah, ini pengecualian. Untuk second dibaca half, dan pengecualian yang kedua, yang keempat tidak dibaca fourth, tetapi quarter. Selebihnya sama, third, fifth, sixth, dan seterusnya. Ya, selain 1/2, Anda pun bisa a half. Sekarang kita lihat 1/3. So, kita baca angka dulu yang pertama sebelum per dengan cardinal numbers, yakni ya 1, kemudian angka keduanya, ya kita gunakan angka yang ini. 3 berarti ya 1/3. Contoh lagi misalkan, ya 1/4, ya tentunya 1, kemudian ada 4 di sini, kita tidak gunakan fourth, tapi ya quarter. Berikutnya, ya sama 1, 5-nya kita gunakan fifth. Sekarang kalau 2/6, ya 2-nya kita gunakan angka yang ini, yakni 2. 6-nya kita gunakan, ya sixth. Ya, ini ada S. Kenapa? Ya, karena angka sebelumnya 2, lebih dari 1. Sehingga sixth-nya dipakai S. Oke? Sekarang kita lihat lagi. 1/2. Ya, 1.5. Ya, ini sama, sederhana, 2.5. Sekarang kalau ada satuan, kita gunakan jam. 1/2 jam. Atau 2,5 jam, kita bisa baca 2.5 hours. Berikutnya, ya 1,5 jam, Anda bisa membacanya 1.5 hours. Ataupun alternatif, Anda bisa mengatakan untuk 1,5 jam, an hour, kemudian and a half. Oke. Sekarang kalau 2/3, ya ini pecahan, berarti bacanya, ya kita baca angka 2 dulu di awal, yakni 2. Kemudian 3-nya ordinal, ya
namun kita tambahkan S. Karena ya sebelumnya angkanya lebih dari 1, yakni 2. Oke, sekarang kita lihat penggunaannya dalam kalimat. Misalkan, the office you are looking for, kantor yang Anda sedang cari, is on the 5th floor. Ya, berada pada lantai 5 atau lantai kelima. Oke, kita lihat contoh berikut. This is the 3rd time, ini ketiga kalinya, ya, saya telah peringati kamu. I have warned you. Nah, Anda perhatikan di sini, untuk bilangan ordinal cenderung menggunakan artikel the. Ya, the 5th floor, the 3rd time. Oke? Namun ketika kalimatnya, this is my first trophy, ya tentunya sudah ada ya kata ganti kepunyaan sehingga artikel the tidak perlu lagi digunakan. Ini adalah trofi pertama saya. Sekarang kalau contohnya, you got a second chance. Kamu dapat kesempatan yang kedua. Don't ruin it. Ya, jangan sia-siakan. Nah, di sini pun the tidak digunakan karena sudah ada artikel a. Oke? Sekarang kita lihat bilangan yang terakhir, yakni ya multiple numbers. Ini menyatakan frekuensi. Ya, di sini ada once, twice. Ya, Anda bisa lihat untuk yang pertama once, kedua twice, yang ketiga ya kita gunakan angka 3, kemudian ditambahkan times dan seterusnya. 4 times, 5 times, ya 10 times. Oke. Kita lihat dalam kalimat misalkan I only met him once. So, saya hanya ketemu dia sekali atau satu kali. I called you many times. Ya, saya hubungi kamu. Many banyak. Ya, banyak kali. Kita bisa artikan berkali-kali. Oke? Saya harap Anda bisa ikut. Sekarang kita coba latihan. Ya, sekarang Anda coba membaca angka-angka pada latihan ini. Ya, Anda boleh tekan pause dan coba kerjakan. Sekarang kita lihat yang pertama. Now we have, sekarang kita punya 235 branches, cabang, with dengan 11,017 employees. Ya, karyawan. Sekarang angkanya kalau kita baca yang pertama, 235 menjadi ya 235. Angka berikutnya ya 11,000 langsung 17. Berikutnya sekitar 95,5% dari semua uang is possessed, ya dimiliki only by, hanya oleh ya 4,99% orang, people. So kita baca angkanya. Yang pertama menjadi 95. Ya, ini di belakang titik. So kita baca point dulu titiknya, kemudian 5%. Yang berikutnya ya 4, kemudian point. Ya, untuk 99 kita baca per angkanya yakni 99%. Ya, karena desimal. Berikutnya, that one costs. Ya, yang itu harganya $2,29. Whereas, sedangkan this one, yang ini only cost. Ya, harganya hanya ya $1,78. Let's get it. Ya, ayo beli. So, kita artikan angka yang pertama. Ya, kemudian ya mata uangnya $2. Ya, titiknya tidak kita baca, langsung 29 cents. Berikutnya, ya Anda baca 1, kemudian $1.78. Berikutnya, 2/8 equals, sama dengan 1/4. Isn't it? Iya kan?
Ya, kita baca angkanya. Yang pertama 2/8. So, 2. Ya, angka kedua kita gunakan 8. Cuma kita tambahkan S lagi pada 8th-nya. Ya, karena bilangan sebelumnya lebih dari 1, yakni 2. Untuk 1/4, ya kita baca yang pertama 1. Ya, di sini kita tidak baca fourth, tetapi quarter. The meeting was supposed to be only 1 hour. Pertemuannya harusnya hanya sejam. But it went on. Ya, pertemuannya berlangsung for over selama lebih dari 1,5 jam. Kita baca angkanya. Ya, ini sederhana, yakni 1 hour. Angka keduanya. Ya, 1.5 hours. Atau, ya, an hour tanpa S. Ya, berbeda dengan ini. Ya, and a half. Oke. The available room for rent, ya, ruang yang tersedia untuk disewakan is only, ya, 3 meter persegi. It won't fit for 2. Ya, tidak akan cukup untuk berdua. Kita baca angkanya. Ya, menjadi 3 meters squared. Ataupun Anda bisa mengatakan 3 square meters. Oke. Berikutnya, the small town, kota kecil tersebut, doesn't have enough road, tidak punya jalanan yang cukup to get, untuk mencapai, up to. Ya, up to ini sampai, ya, untuk mencapai up to 88 mil per jam. So, kita baca angkanya. Ya, tentunya 88 miles ya per hour atau 88 miles an hour. Yang terakhir 123 dibagi 4 sama dengan 30,75. Ya, ini desimal. Gimana cara bacanya? Ya, kita baca angka sebelum titik, yakni 30, kemudian point. Ya, kita baca satuannya, yakni 7, 5. Berikutnya 227 dibagi 6 sama dengan 37,8333. Oke. Nah, gimana cara bacanya? Ya, sama 37 point. Ya, ada 8, so 8. Kemudian ada 3, 3. Nah, ketika ketemu angka yang terus berlanjut seperti ini, kita bisa langsung tambahkan recurring. Ini artinya angka terakhir 3 berulang. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Berikutnya, kita masih bahas tentang angka. Kita akan lihat penggunaannya ketika menyatakan waktu dan tanggal. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi pekan depan.